Ya berat Bang, kalau ikhlas banget kayaknya eh, tidak lah, cuman ya saya sih tetap berharap gitu bantuan dari pemerintah supaya turun turun tangan gitu, memikirkan bagaimana. Kalau mengharapkan Bumi Putra aja selalu menjawab kita tuh disuruh bersabar, sabar nanti juga akan ada pembayaran gitu. Tapi kenyataannya memang nggak ada gitu sampai sekarang ini. Seharusnya sih menerima pembayaran setiap bulan ya, lancar gitu. Nama lengkap saya Randy Warsa Purnama, usia saat ini 67 tahun. Mulai kerja di Garuda tanggal 9 Juni tahun 1980 dan pensiun waktu itu pensiun dipercepat statusnya terhitung mulai tanggal 1 Februari tahun 2010. Ada penawaran pada waktu itu yang kita sebut golden shake hand. Jadi kalau dihitung dengan secara matematis nilainya lebih dari pensiun normal, jadi udahlah ikut aja. Saya bekerja di bagian navigasi yang salah satu tugasnya adalah menyiapkan peta-peta untuk dimanfaatkan oleh kokpit kru. Di tempat kami itu berlangganan peta dari Jeppesen, kemudian juga dari Australia, di samping peta yang kami dapatkan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Itu ada perbedaan mengenai batas minimal ketinggian untuk penerbangan dari Jayapura ke Timika, di mana yang dipublish oleh Kementerian Perhubungan itu batas ketinggiannya adalah 13.000 feet, tapi yang dipublish oleh Jeppesen dan yang dari Australia itu batas minimalnya 17.000 feet. Karena para penerbang itu terbang di atas ketinggian 13.000 feet itu ternyata alat yang ada di pesawat itu berbunyi warning sistemnya. Nah, berdasarkan masukan-masukan itu, saya memberikan input gitu kepada yang membuat peta di Kementerian di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara bahwa ini kurang tepat ketinggian batas waktu ketinggiannya, sehingga harus diubah. Nah, berdasarkan informasi ini, saya mencoba memberikan masukan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Beberapa bulan kemudian mereka juga minta data-data gitu, minta bukti-bukti. Kemudian kami beserta tim yang ditunjuk juga dari Perhubungan Udara itu melakukan survei. Di ketinggian 13.000 feet itu memang ada warning, jadi ya, harus ketinggiannya di 17.000 itu yang tepat. Nah, baru setelah itu ada perubahan, ada revisi dari Perhubungan Udara menjadi 17.000 feet. Ya, saya mendapatkan ya surat penghargaan lah dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara itu. Pada waktu itu ditawarkan ada 3 asuransi, Bumi Putra, kemudian dari Jiwasraya, dan asuransi Bank BNI. Nah, saya berdasarkan hitung-hitungan pada saat itu merasa Bumi Putra itu yang paling menguntungkan itu buat saya. Pertama, saya akan mendapatkan manfaat anuitas bulanan selama seumur hidup. Apabila saya masih hidup pada usia 65 tahun, maka uang yang diinvestasikan itu semua akan dikembalikan. Dan setelah itu tetap manfaat bulanan seumur hidup itu akan tetap berjalan. Tapi apabila saya meninggal sebelum usia 65 tahun, maka ya uang investasi dikembalikan, dan kepada istri atau ahli waris yang masih ada itu tetap diberikan manfaat bulanan, tapi sudah ada perhitungannya yang berkurang 2/3 dari yang seharusnya didapat sampai mereka meninggal dunia.
besaran manfaat anuitas bulanan yang dijanjikan itu sekitar 674.000 per bulan selama seumur hidup. Kalau mengandalkan itu sih sebetulnya nggak cukup. Makanya pada waktu itu setelah masuk pensiun itu saya mencoba berusaha. Cuma sayangnya hanya bertahan sekitar 2 tahun, kurang berhasil pada waktu itu. Kemudian saya juga menjadi sopir untuk anak sekolah, antar jemput anak sekolah, jadi anak SD 7 bulanan waktu sekitar 1 jutaan. Tapi setelah beberapa tahun kemudian kan datang COVID. Nah, setelah COVID berhenti semua. Ya nggak ada kegiatan sekarang. Sampai dengan bulan Juli 2019 itu penerimaan saya lancar. Tapi masuk bulan Juli kok tunggu-tunggu nggak ada pembayaran. Akhir bulan baru keluar. Terus bulan berikutnya nggak ada sama sekali gitu. Sampai muncul beberapa bulan kemudian dibayar sebulan. Terus masuk tahun 2020 malah nggak ada penerimaan. Kalau nggak salah tahun 2020 itu sekitar 2 bulan aja dibayar. Saya sih cari informasi lewat media massa. Ternyata Bumi Putra itu memang mengalami kesulitan keuangan berdampak mulai tahun 2017. Tapi kepada saya mulai tahun 2019 terasanya. Sedangkan ke teman-teman yang lain tuh ada dari yang mulai tahun 2018 juga sudah ada masalah. Jadi tidak bersamaan. Harapan ke depan ya, semoga Bumi Putra itu segera mengembalikan hak-hak saya. Ya, jadi manfaat asuransi bulanan saya peroleh, dan yang paling saya harapkan itu sebetulnya yang pengembalian uang investasi untuk usia kalau masih hidup pada usia 65 tahun. Seharusnya saya menerima yang usia 65 tahun itu pada tahun 2023. Saya berharap banget. Tapi ternyata sampai saat ini nggak ada. Karena saya sendiri sudah mencoba menghubung dan teman-teman ini sudah mencoba menghubungi pihak-pihak terkait. Pertama menghubungi langsung ke kantor Bumi Putranya di cabang Menteng. Sekarang cabang Menteng sudah tutup, nggak ada. Terus juga menghubungi kantor OJK. Jawabannya mohon bersabar. Komitmen, kalau dari Bumi Putranya memang mengeluarkan surat juga bahwa ada komitmen untuk melakukan pembayaran dan berkomitmen tetap melanjutkan usaha. Jadi Bumi Putra itu tidak dibubarkan dan akan melanjutkan pembayaran. Tapi karena kondisi keuangan yang dalam keadaan sulit, Bumi Putra itu menawarkan penurunan nilai manfaat pada bulan Februari tahun 2023, di mana ditawarkan penurunan nilai manfaat yang seharusnya itu diterima 100% menjadi hanya 50% saja. Saya menghitung, wah itu rugi banget gitu buat saya tuh, dan juga buat teman-teman. Akhirnya saya dengan teman-teman itu berpikir, wah daripada tidak kembali sama sekali, akhirnya udahlah setuju aja, dipotong 50% nggak apa-apa. Dan surat persetujuannya itu sudah ditandatangani. Jadi pada bulan November 2023 itu kurang lebih 35 orang itu setuju dengan harapan itu segera dibayar oleh Bumi Putra. Kenyataannya dari 35 orang yang setuju pada bulan November itu baru menerima pembayaran sekitar bulan Juni 2024.
dan itu hanya berlaku untuk manfaat anuitas bulanan sampai bulan Januari tahun 2022.